Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hambanya Bapak Rino kedatangan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Hanya Tuhanlah menjadi sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber penghiburan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, saudaraku, lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan semua manusia. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup, kita harus memperhatikannya. Oleh sebab itu, kita selalu datang kepada Tuhan selagi masih bisa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah
kesempatan, kami mau senantiasa datang kepadamu. Selagi kami ada kesempatan, kami terus mau mencari Engkau Tuhan dalam hidup kami. Karena di dalam Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Mari Bapak Ibu, silakan duduk. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mari lebih sungguh-sungguh katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, Ibu Nyonyo sudah usia 72 tahun. Dia boleh menjadi teladan bagi kita semua. Dia sudah berada bersama Bapa di surga. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita menunggu antrian, Bapak Ibu. Yang pasti satu saat kita juga sama seperti beliau. Oleh sebab itu selagi kita masih ada kesempatan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, biarlah karya-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
karya terbesar. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. kami kagum akan karya penebusan-Mu di dalam hidup kami, khususnya kepada almarhumah Ibu Tio Swinyo yang telah mendahului kami kembali ke rumah Bapa di surga. Engkau telah menyatakan penyertaan dan pimpinanmu dan pemeliharaanmu, dan memperlihatkan kepada kami kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Karena itu Engkaulah yang layak kami tinggikan melalui pujian dan penyembahan kami, menjadi sebuah jubah yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau siap memberkati dan melawat dan menguatkan dan menghiburkan setiap kami, sehingga anugerah dan kemurahan-Mu yang telah dialami oleh almarhumah juga boleh dinikmati oleh setiap kami sampai akhir hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui hidup kami banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan meneguhkan dan menguatkan kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Karena melalui firman yang hidup dan berkuasa, firman itulah yang sanggup mengubah setiap kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran-Mu, firman yang hidup, yang nyata dan memberkati kami. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Saya percaya anugerah yang sempurna yang datangnya dari Bapa terus melimpah, menguatkan dan menghiburkan setiap kita pada malam hari ini. Shalom semuanya. Kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan melalui kematian. Tetapi kita juga boleh mengucap syukur, karena dengan kematian bukan saja orang yang berbahagia adalah orang yang menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dan pada waktu kita hidup, tetapi kematian juga menjadi sebuah kebahagiaan. Karena itu saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 mengatakan demikian.
Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi untuk menjadi orang yang berbahagia, bukan saja almarhumah, karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena itu, kalau kita mengerti bahwa kematian orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu sungguh berharga, apalagi kehidupan saya dan saudara. Tetapi bagaimana kehidupan kita supaya kita menjadi bahagia dan kita bisa melihat dari kematian yang kita diperhadapkan kepada kita? Kematian adalah suatu kebahagiaan jika tadi firman Tuhan kita mati dalam iman kepada Yesus. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita, khususnya keluarga besar almarhumah, dan kepada kita semua yang malam hari ini hadir. Tuhan ingatkan kepada kita pentingnya kita tetap percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengerti katakan amin. Karena firman Tuhan telah mengatakan ketika kita ingin mendapatkan apa yang Tuhan telah sediakan, karena Dialah jalan, kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena itu dibutuhkan dalam hidup kita untuk tetap percaya dan beriman kepada Yesus dalam segala sesuatu keadaan apapun juga. Karena firman Tuhan ketika kita mengalami kematian di dalam Yesus, seperti almarhumah, beliau adalah orang-orang yang berbahagia. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita, siapapun kita, baik kita yang masih muda maupun yang sudah usia lanjut, semasa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, betapa pentingnya kita tetap percaya menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, bahkan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita, karena Dialah yang telah menyediakan tempat yang terbaik. Karena waktu tempat yang kita jalani di dunia ini itu sungguh amat terbatas. Almarhumah dikasih kesempatan 72 tahun. Tapi apakah kita juga bisa sampai di usia itu? Tetapi kalaupun kita ada di usia berapapun, disitulah kita dapat menikmati setiap kehidupan Kristus. Karena ketika Kristus hidup di dalam hidup kita dan menjadikan kita menjadi Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga akan mengalami sebuah kebebasan dari setiap kesukaran atau kesusahan yang kita hadapi. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Kita memang perlu beristirahat dari setiap tugas, tanggung jawab, aktivitas yang kita kerjakan setiap hari. Tetapi menjadikan kita menjadi bahagia, kematian adalah suatu kebahagiaan, karena kita, tadi firman Tuhan mengatakan, jika kita mati dalam iman kepada Kristus. Tetapi kematian adalah suatu kebahagiaan, karena kematian adalah merupakan istirahat dari jerih lelah setiap apa yang kita sudah kerjakan. Artinya dengan kita beristirahat dari jerih lelah, kita bebas dari segala sesuatu yang melelahkan dalam hidup ini, melalui tubuh, apalagi jiwa dan roh kita. Karena itu semasa hidup kita yang kita alami banyak menghadapi segala pergumulan, kesulitan, kesukaran yang membuat kita mengalami kelelahan dan kepenatan. Tetapi ketika kita kembali kepada Bapa di surga dengan kematian, maka kita dapat beristirahat dari jerih lelah yang kita sudah kerjakan. Seperti almarhumah, beliau telah beristirahat dari jerih lelah, dan ini menjadi sebuah kebahagiaan, karena kematian itu membebaskan setiap manusia untuk menikmati istirahat, ya. Sehingga ketika dia datang yang kedua kali, maka meskipun manusia mengalami kematian, tetapi kematian sementara, karena ketika Yesus datang yang kedua kali, maka orang-orang yang mati akan dibangkitkan dan mengalami tubuh yang baru, dan kita yang hidup akan menyambut Yesus di angkasa. Kematian merupakan sebuah kebahagiaan, merupakan suatu kematian, karena kematian, firman Tuhan, adalah suatu kebahagiaan jika kita mati dalam iman kepada Yesus. Juga kematian adalah suatu kebahagiaan jika kita tahu bahwa kematian adalah istirahat dari jerih lelah mereka. Tetapi kematian juga menjadi suatu kebahagiaan, karena kita menerima segala sesuatu yang kita sudah lakukan bagi Allah dan sesama manusia. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada upah atau dari setiap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan dan manusia. Karena itu, dengan kesempatan saya dan saudara masih diberikan untuk menikmati sebuah kehidupan, maka biar kehidupan yang kita jalani, bagaimana kehidupan yang kita lakukan, itu terus mempermuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, dan melalui hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mengalami dengan Tuhan secara pribadi, saya percaya pengalaman pribadi dengan Tuhan
akan membuat kita tidak bisa berdiam diri. Kita akan belajar untuk menceritakan kepada orang lain. Mungkin dalam keluarga kita, mungkin kepada teman kita, sahabat kita, kepada orang lain, apalagi yang belum mengenal kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk menyaksikan atau untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saya dan saudara, di situ Tuhan dipermuliakan dan orang lain diberkati. Seperti mungkin beberapa orang telah mendengar pengalaman hidup saya. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan panggil saya di usia muda, 16 tahun, masuk di Petamburan tahun 77. Sehingga sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya dapat melayani. Proses Tuhan 12 tahun menjadi pengerja, sekarang masuk 34 tahun menjadi gembala. Dan itu adalah anugerah. Ya, bagaimana proses Tuhan bekerja. Saya tahu karya Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya harus selesaikan sampai akhir. Karena itu ketika kita mengerti persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia, maka membuat kita harusnya dalam setiap ibadah, dalam setiap doa kita secara pribadi maupun korporat, di gereja maupun di kelompok sel, harus membuat kita antusias, membuat kita harus semangat. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melakukannya secara pribadi, lepas pribadi. Karena kita dapat mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan. 4 tahun lalu istri saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, dan saya juga kehilangan. Tetapi karena saya mengerti bahwa istri saya sudah menyelesaikannya dengan akhir, maka ketika saya sadar saya masih diberikan kesempatan, saya juga harus menyelesaikannya sampai akhir. Saya tidak tahu, tetapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, kita dapat mengerjakannya untuk Tuhan dan pekerjaannya. Yang mengerti katakan amin. Karena itu saya mendorong setiap kita, kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia seperti almarhumah, ya, beliau telah berbahagia karena firman Tuhan telah digenapi oleh beliau. Ya, beliau almarhumah telah mati dalam Tuhan, dan perjuangannya begitu luar biasa untuk dapat mempertahankan imannya dan percaya kepada Yesus sampai akhir. Dan harus kita juga harus demikian dalam kesempatan apapun, bukan membuat kita lemah. Justru ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, kesukaran, dan proses pendewasaan, kita harusnya semakin dekat kepada Tuhan, dan semakin hidup kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia. Bukan saja orang mati, tetapi kita yang hidup, kita juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya dan saudara, sehingga ada kesempatan untuk menerima mahkota kehidupan, ada kesempatan untuk menerima mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Jelas mengatakan
Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Biar anugerah yang sempurna dan segala yang baik datangnya dari Bapa di surga terus menyertai dan memberkati kita. Amin. Untuk kebenaran segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, dan berharga di matamu, Yesus. Yesus, Engkaulah murah segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu. Bapak dan tahan dok akan berdoa untuk kita. Agar indah bagimu, agar indah bagimu. Syukur pada malam hari ini buat berkat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah benih yang sudah ditabur, terutama kepada keluarga besar Adetolan, keluarga, teman, sahabat, dan kerabat yang hadir, Tuhan, boleh memberikan penghiburan dan kekuatan bahwa kematian orang percaya, terutama percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu dikatakan mati dalam keadaan berbahagia. Kami rindu mengikuti jejak almarhum Ibu Tio Swinyo. Kiranya apa yang sudah kami dengar malam hari ini, sungguh Tuhan, mungkin itu merupakan satu teguran bagi kami. Ketika hidup kami
belum memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja, bahkan tidak menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang malam hari ini mengingatkan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kerinduan kami adalah menjadi orang-orang yang percaya seperti almarhumah Ibu Tio Swinyo yang sudah Tuhan panggil dalam kondisi percaya, beriman, bahkan saat menjelang Tuhan panggil, ada banyak kegiatan gereja, ibadah yang almarhumah ikuti. Sungguh Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berterima kasih dan mengucap syukur. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan untuk keluarga terutama. Engkau memberkati juga Bapak Pendeta Yohanes Sarjono yang malam hari ini sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengetahuan, akal budi dan roh pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan memakai menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami. Amin. Persiapkan makanan walaupun sederhana gitu ya. Manis sekali kenangan dengan Mama. Terima kasih Mama, sudah menjadi ibu bagi saya selama 21 tahun. Dan saya merasakan kasih sayang-Mu yang luar biasa. Saya tahu kalau anak-Mu juga sampai ke puncak menjadi seorang gembala, sekalipun Engkau tidak menyaksikannya di hari Minggu kemarin. Tapi saya tahu doa Mama yang membawa anak-Mu tertua sampai kepada rencana Tuhan tertua laki-laki. Haleluya. Pin Pak Bernard boleh mengiringi saya. Tidak usah tinggi-tinggi Pak. Nanti saya rindu adik saya juga boleh menyanyikan di doa ibuku. Mari adik-adikku semua kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan ini, berikan yang terbaik untuk orang tua yang kita kasihi. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerah di sore hari dan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut, amin, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang. Namun kasihnya padaku selalu ku kenal. Kelak di sana kami pun bersama berteduh, sujud memuji Tuhanku, namaku disebut di doa
di surga. Namaku disebut, katakan sekali, di doa ibuku. Namaku terima kasih Mama. Selamat jalan ke rumah Bapa di surga. Tenanglah bersama Bapa di surga. Ku disebut di doa ibuku. Namaku disebut di doa ibuku. Dengar, ada namaku disebut, ada namaku disebut, ada namaku disebut. Hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku dapat hidup. Yesus, Kau telah memulai yang baik. Dan saya berikan kesempatan untuk pihak keluarga dulu. Silakan pihak keluarga. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padamu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Silakan untuk keluarga dekat, besar dari almarhumah boleh memberikan penghormatan terakhir. Tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah maka stabil. Walau ku berjalan dalam lembah kekelaman,
Mari kita nyanyikan nomor 4. Setiamu Tuhan hidupku, Kalau ku harus berjalan, kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan penghormatan terakhir, silakan. Allah yang disembah, janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberi Dalam janjimu kemenanganku, selamanya besar setiamu Tuhan hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya. Saya masih berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang di luar, mungkin yang ingin memberikan penghormatan terakhir dengan meminyaki jenazah di pinggir kiri dan kanan, silakan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenangan.
Yesus Engkau Juru Selamatku. Kalau sudah tidak ada boleh dihabiskan saja, minyaknya boleh keluarga. Aku menyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Yesus, Yesus Engkau habiskan. Dalam janjimu amanahku. Besar setiamu Tuhan hidupku. Kalau sudah minyaknya habis, saya berikan kesempatan untuk keluarga boleh ambil foto. Ambil foto, keluarga besar boleh mengambil foto. Lihat kamera saya, 1, 2, sekali lagi, 1, 2, tunggu sebentar. Sekali lagi anak sini semua, lihat ke arah kamera video, sekali dadah sama opung, dadah, Bersamamu. oke, dadah, arah peti dadah opung, ya, oke, sip. Engkau yang berpindah memberi Sama yang di tangan. Dilepas. Sambil kita menyanyikan pujian ini, para petugas boleh. Oh ya. Engkau yang Selamat jalan Mama. Dah, ini ya. Dah, jangan pertolongan. Silakan. Keluarga bisa mikir dulu ya. Mulia lewati semua perkenanan mulia Mama jalan almarhumah Mama Tio Senior sampai kita ketemu di surga. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, untuk lewati semua perkenanan mulia.
besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah berubah dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya, memberkati dan menyertai kami, memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan kami boleh menjalani hidup ini sampai kami boleh pulang di rumah Bapa di surga. Tuhan yang akan memimpin acara besok pemakaman, Tuhan yang akan menolong setiap kami, memberikan kesehatan, dan semua boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kami juga boleh menyelesaikan ibadah penumpahan peti pada malam hari ini, dan ketika kami sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing, Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, katakan amin. Kita akan mendengar sepatah dua patah kata sekalian pengumuman kami berikan kepada keluarga almarhum dan juga mantu almarhum. Ya. Ini kakak saya, dia anak terbesar, namanya Rita. Dan saya anak kedua, nama saya Rino. Adik saya yang ketiga, namanya Risa. Dan yang keempat, adik saya laki-laki namanya Ruri, dan juga adik saya yang paling bontot, yang paling bungsu namanya Rena. Kami semuanya jadi 5R. Ya. Untuk itu, atas nama keluarga besar, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap keluarga, rekan, sahabat, bahkan gembala sidang, baik gembala sidang dari GBI Siloam, Bapak Pendeta Monang Guldom, dan juga Bapak Pendeta Johannes Sarjono sebagai gembala sidang dari jemaat dari GBI Citra Family. Saya sangat mengucapkan berterima kasih yang sangat-sangat besar karena support dan dukungannya, sehingga kami boleh dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah penghiburan sampai penutupan peti malam hari ini. Tentunya dengan doa dan kekuatan dari Bapak Ibu Saudara yang memberikannya kepada setiap kami, sehingga kami boleh mampu melewatinya. Memang sedih, memang sangat berduka ketika kami harus kehilangan. Tetapi kami terus diajar sejak dari awal ibadah penghiburan untuk kami boleh memiliki kebesaran hati. Karena bahwa ketika kami percaya orang tua kami ini, dia tidak pergi kemana-mana, karena dia pulang ke rumah, ke tempat yang telah disediakan Bapaknya, yaitu Allah Bapa di surga. Sehingga kami pun sebagai anak-anak dan mantunya sangat berbahagia. Bukan saja
almarhum yang berbahagia. Saya percaya dia pasti tersenyum di sana karena banyak orang-orang yang mengasihinya. Saya melihat dari awal hingga saat ini beliau begitu tersenyum karena banyak orang-orang yang mengasihinya. Karenanya, Ma, saya melihat memang Mama nggak banyak mendidik kami secara nyata, tetapi melalui sikap apa yang dinyatakan dalam kehidupan Mama, kami boleh diajarkan. Karena itu kami berlima, ya, ditambah lagi dengan mantu Mama, kami akan terus menjalankan apa yang sudah Mama ajarkan. Kami akan terus bersahati, akan terus bersatu. Kami akan terus saling menyupport satu sama lain, sama seperti Mama yang gak pernah melihat kesalahan setiap anak-anaknya. Tetapi begitulah kami akan lakukan. Kami akan akur sampai selama-lamanya. Karena itu, Ma, sekali lagi selamat berpulang terlebih dahulu punya Bapa di surga. Suatu saat kelak kita akan bertemu kembali di sini. Terima kasih buat setiap saudara-saudara yang hadir. Besok kita akan ada ibadah pelepasan yang akan dimulai jam 10 pagi. Dan setelah kita selesai beribadah pelepasan, nanti kita akan berangkat menuju ke pemakaman, ke tempat peristirahatan Mama yang terakhir, yaitu di TPI Kober Petamburan. Kita akan hantarkan ke sana. Oleh karenanya, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu dan sempat untuk menghantarkan almarhum, saya sangat berterima kasih bila Bapak Ibu Saudara semuanya bisa turut serta hadir mengantarkan orang tua kami ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau tidak ada, terima kasih.